Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Kusun Fatina NPM A1C021040 dan saya Olga Jeniswati dengan NPM A1C021018. Di sini kami akan melakukan penelitian mengenai dengan tema kesadaran pajak dikarenakan pajak adalah penghasilan terbesar negara dan faktor utama pendorong pembangunan nasional baik di negara maupun daerah. Maka kami mengambil judul pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Bengkulu demi kelancaran pembangunan daerah. Dan kami akan melakukan wawancara dengan dua narasumber, yaitu yang pertama pihak Samsat dan yang kedua yaitu masyarakat umum, untuk menggali informasi terkait dengan tema yang akan kami ambil. Perkenalan dengan Bapak siapa? Pak Tio. Sebelumnya kami dari pihak mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika ingin menanyakan tentang pajak. Apa yang Bapak ketahui tentang pajak? Pajak itu dari rakyat untuk rakyat, untuk perbaikan jalan. Menurut Bapak, seberapa penting sih membayar pajak itu? Penting karena untuk kemakmuran rakyat. Apa yang Bapak ketahui tujuan dari wajib pajak? Wajib pajak itu ya karena untuk semua rakyat wajib bayar pajak untuk kesejahteraan rakyat. Seberapa peduli Bapak terhadap kewajiban pajak? Ya peduli kalau pas lagi ada duit, nah dibayar. Kalau belum ya belum bayar. Apakah selama ini Bapak merasa terbebani atau merasa keberatan dengan membayar pajak setiap tahunnya? Enggak. Apakah ada saran untuk pemerintah mengenai pajak? Sarannya itu pajak itu walaupun mati ini pemutihan supaya biar pemasukan pendapatan daerah itu bisa terkumpul. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Kami akan menanyakan perihal pentingnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak. Ya. Pajak adalah tanggungan yang dibebankan oleh masyarakat sebagai pemilik kendaraan yang harus dibayarkan ke negara untuk pendapatan meningkatkan APBN daerah. Pajak apa saja yang wajib dibayarkan oleh masyarakat? Pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan baik roda 4 maupun roda 2. Yang saya ketahui itu aja. Mengapa masyarakat harus membayar pajak, Pak? Apa pentingnya membayar pajak? Pentingnya membayar pajak yang pertama dapat meningkatkan APBD, APBN baik negara maupun daerah, Mbak. Untuk meningkatkan misalnya pertumbuhan daerah tersebut, perkembangan daerah tersebut, bahkan pembangunan juga, gitu. Untuk saat ini bagaimana kesadaran masyarakat Bengkulu dalam membayar pajak? Kesadaran masyarakat Bengkulu pada saat ini ya cukup tinggi, Mbak, untuk pembayar pajak. Mereka berlomba-lomba di Samsat Induk itu perharinya sampai 400-500 orang untuk melakukan pembayaran pajak, karena sekarang lagi ada program dari Pak Gubernur tuh pemutihan, jadi keringanan biaya balik nama, pajak hanya dibayar setahun, dendanya bahkan hilang. Dari 5 tahun denda nggak ada, jadi kosong, jadi bayar setahun aja. Jadi kesadaran masyarakat untuk mengejar keringanan pembayaran pajak itu lebih meningkat. Selanjutnya, bagaimana mengatasi masyarakat yang belum membayar pajak, Pak? Mengatasinya kita lakukan sosialisasi dan melakukan sosialisasi tentang pajak supaya kesadarannya, pokoknya kita kasih binmas lah, Mbak, supaya mereka sadar akan pentingnya pajak itu dibayarkan ke negara, karena untuk menunjang pendapatan daerah itu sendiri. Apakah nominal pajak untuk kendaraan itu berbeda-beda, Pak? Berbeda-beda. Contohnya R2 Honda Beat berbeda dengan R2 kendaraan yang besar, misalnya motor Vision
Misalnya Honda Beat itu 180, di Vision bisa 250.000. Berbeda ya. Beda tipe, beda harga, beda juga pajaknya. Kalau NMAX bisa 500 ribuan sekarang ya, NMAX motor terbaru. Ya, apabila kesadaran masyarakat itu tinggi, otomatis daerah tersebut bakal maju dan pemerintahnya juga bagus dalam menjalankan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Apa peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam mensosialisasikan wajib pajak kepada masyarakat? Peran mahasiswa tentunya kan mahasiswa maupun siapapun ya, kita sebagai masyarakat ya, saya pun masyarakat saya ya, kita berperan untuk misalnya keluarga, kerabat kita yang belum sadar akan pembayaran pajak, itu boleh kita sosialisasikan. Aduh, kendaraan kamu ayo dong dibayar, karena untuk meningkatkan daerah kita ini, misalnya tuh terjadinya jalan-jalan rusak, itu kan bisa itu dari pajak kita bisa perbaiki, menata daerah kita supaya bagus. Jadi peran kita sebagai masyarakat menyadarkan kepada rekan kerja atau kerabat atau keluarga untuk melakukan pembayaran pajak. Gitu. Apakah ada pihak yang diprioritaskan dalam pembayaran pajak ini? Yang diprioritaskan nggak ada, semua sama ya, semua sama. Mau orang buta, mau orang tuli, apabila dia ada kendaraan wajib membayar pajak gitu. Nggak ada yang diprioritaskan, sama semua. Dari mata negara sama, di mata Allah juga kita sama. Jadi semuanya sama, nggak ada yang diprioritaskan, nggak ada juga yang tidak diprioritaskan. Harus yang sudah mampu, berarti mampu membeli kendaraan, kita mampu membayar pajak, gitu aja intinya ya. Ya. Terima kasih Pak. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Berdasarkan Kementerian Keuangan tahun 2021, penerimaan negara mencapai 2011,3 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 458,5 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 5 triliun rupiah dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 115,35%, bahkan melampaui target yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 di sana dijelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Nah, sifat-sifat dari pajak itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak langsung dan yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Nah, pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan atau dibebankan oleh wajib pajak secara berkala, baik badan usaha maupun perorangan. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dimana dikenakan atau dibebankan oleh wajib pajak ketika melakukan suatu peristiwa atau perbuatan yang mana merupakan objek dari wajib pajak. Fungsi pajak di dalam masyarakat itu terbagi menjadi dua fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi pajak finansial dan fungsi pajak reguler. Nah, selain dari dua fungsi pajak utama tersebut, ada juga fungsi-fungsi lain, yaitu yang pertama fungsi distribusi dan fungsi demokrasi. Kita sebagai wajib pajak tidak serta-merta mendapatkan manfaat secara langsung dari pajak yang kita bayarkan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat dan sebagai generasi penerus bangsa ini adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan nasional, baik di negara maupun di daerah.
membayar pajak. Pajak dari kita untuk